Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Maret 2021, hari Selasa dalam Pekan Suci. Disusun oleh Frater Patris Haryono SVD dan dibawakan oleh Frater Rifan Yopan SVD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, hei umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali."
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita saling membagi cinta tanpa pamrih. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman dikhianati atau disangkal. Rasanya pasti sungguh sangat menyakitkan. Apalagi hal semacam ini justru dilakukan oleh orang yang dianggap paling dekat atau sahabat sendiri. Peristiwa semacam ini juga dialami oleh Yesus sendiri. Mungkin kita sekalian pernah mengalami pengalaman dikhianati setelah peristiwa itu terjadi. Tetapi Yesus sendiri sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa sahabat atau orang dekatnya akan berkhianat atau menyangkalnya saat ia berada dalam situasi sulit. Tetapi apa reaksi Yesus ketika mengetahuinya? Bacaan Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus tidak pernah menaruh kebencian. Ia tetap memberi pertama roti perjamuan Paskah kepada Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianatinya. Ia juga tidak mencegah Yudas Iskariot agar mengurang niat jahatnya itu, tetapi tetap memberi kebebasan kepadanya untuk bertindak seturut kemauannya. Terhadap Petrus, ia juga mengingatkan secara halus tentang penyangkalan yang akan dilakukan oleh Petrus. Dalam hal ini, yang ia tekankan secara utama adalah soal kasih dan pengampunan, dan bukan dendam dan kebencian. Umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk selalu menghadirkan Tuhan lewat tindakan cinta seraya nyata kepada sesama kita. Mungkin tindakan cinta itu akan lebih mudah kita berikan kepada sesama kita yang juga mencintai kita, dan akan menjadi sulit bagi kita kepada orang-orang yang kita kenal membenci atau tidak menyukai kita. Namun, cinta semacam ini adalah model cinta yang dibarengi oleh pamrih. Yesus telah memberikan teladan cinta tanpa pamrih dengan pengosongan diri secara total. Dalam cinta tanpa pamrih, inilah Allah dimuliakan. Kita juga diajak untuk senantiasa membagikan cinta lewat mengosongkan diri dari setiap prasangka, kepentingan diri, rasa dendam, marah, dan iri hati. Dengan belajar mencintai secara total, kita serentak juga menghadirkan Allah bagi sesama kita, dan pada saat yang sama, kita juga menampilkan kemuliaan Allah di dunia. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus.